Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hafiz hadir kembali dalam program yang selalu mengajak kita untuk terus menguatkan iman dan terus menambah ilmu. Semoga dengan kuat iman dan ilmu bertambah, Allah akan angkat derajat kemuliaan kita, yaitu Serambi Islami TVRI. Alhamdulillah, tentunya kali ini kita akan bahas tema zakat untuk bantu korban bencana. Dan tentunya saya akan sapa dulu Majelis Taklim yang hadir, yaitu dari Kampung Penghafal Quran Salaful Huda Sukabumi, pimpinan Ustadz Muhammad Lutfi, Sarjana Syariah. Assalamualaikum. Sehat semuanya sadayana? Alhamdulillah. Di Sukabumi? Muhun. Baik. Dan tentunya kita akan bahas tema bersama narasumber kita. Yang pertama narasumber kita adalah seperti biasa yang selalu istiqomah memberikan ilmu untuk kita, yaitu Dr. Mukhlis Hanafi MA. Beliau adalah Direktur Pusat Studi Al-Quran PSQ Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan hari ini kita kehadiran narasumber 2, dan ini sangat tepat sekali. Hari ini pembahasan kita mengenai zakat, dan beliau ini adalah pimpinan Basnas Republik Indonesia, itu Haji Rizaluddin Kurniawan SAG MSI. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan tentunya bersama Ustadz Mahfuzul Huluki, dan tentunya langsung saja kita akan bahas tema kita, dan kita berikan kesempatan kepada guru kita untuk menjelaskan zakat untuk bantu korban bencana ini seperti apa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, dan Bapak Ibu yang ada di studio, alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian Serambi Islami yang akan mengangkat tema tentang zakat yang digunakan untuk membantu korban bencana. Ini adalah satu tema yang sangat penting sekali, karena zakat itu merupakan salah satu dari rukun Islam yang sangat penting, karena dia bukan hanya berfungsi sebagai jalinan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam artian ibadah. Tetapi zakat memiliki fungsi yang beragam. Fungsi sosial, fungsi ekonomi, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan salah satu sendi perekonomian dalam Islam, karena sekaligus juga menggambarkan Islam sebagai agama yang penuh dengan solidaritas, kepedulian, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Kita tahu bahwa dalam sejarah kemanusiaan itu selalu ada golongan yang kaya dan golongan yang miskin. Tapi kalau kita bandingkan bagaimana dulu dalam sejarah peradaban manusia, hubungan antara yang kaya dengan yang miskin itu dijalin atas dasar hubungan yang berkuasa dengan yang ditindas. Kita lihat misalnya dalam peradaban Hammurabi 4000 tahun sebelum Masehi di daerah Mesopotamia. Kemudian juga dalam peradaban Mesir kuno. Kita lihat hubungan itu
dijalin atas dasar belas kasih. Jadi yang kaya akan semakin kaya, yang miskin hanya menunggu belas kasih. Tetapi di dalam Islam kita akan lihat bagaimana ajaran tentang zakat, penekanan tentang kewajibannya, itu sesungguhnya bukan hanya sebagai ibadah yang bersifat individual, tapi juga bernilai ibadah sosial. Kalau pada saat ini kita akan membahas mengaitkannya dengan korban bencana yang dalam setiap saat selalu saja terjadi, khususnya di masa kita memasuki musim penghujan, ya. Ada banyak sekali bencana yang ada di sekeliling kita. Lalu bagaimana zakat itu bisa berperan dalam mengatasi persoalan kemanusiaan seperti ini. Inilah nanti yang akan kita diskusikan bersama, dan terlebih dahulu kita akan simak bagaimana Al-Quran berbicara tentang zakat, dan nanti bagaimana zakat itu berperan dalam mengentaskan kemiskinan, dalam menanggulangi bencana dan lain sebagainya, yang dalam kesempatan pagi ini saya ditemani oleh sahabat saya Pak Rizaluddin dari Basnas RI, dan saya akan mempersilahkan terlebih dahulu Ustadz Mahfuzul Khuluki. Kita akan lihat dari surat Al-Baqarah dulu. Itu pada ayat yang ke-43 dan ayat 277. Ya. Silakan. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Sungguh, orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, terima kasih Ustaz Mahfuzul Khuluki, dan terima kasih juga atas terjemahannya ya. Ini ayat yang mula-mula di dalam surat Al-Baqarah bertutur tentang zakat. Dan kalau kita perhatikan dua ayat yang dibacakan tadi, ayat 43, ayat 277 menyebutkan kata zakat, perintah zakat itu bergandengan dengan perintah sholat. Kata zakat itu dalam Al-Quran tersebut 30 kali. 27 diantaranya itu disebut bergandengan dalam satu ayat.
Yang tiga itu bergandengan tapi beda ayat. Ayat-ayat itu pendek umumnya itu. Seperti dalam permulaan surat Al-Mu'minun, walladzina hum fi salatihim walladzina hum lizzakati fa'ilun. Jadi secara bergandengan. Ini menunjukkan bahwa ini menarik apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Umirtum bis-salati wa ita'iz zakat. Kalian diperintahkan untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat. Faman lam yuzakki fala salata lahu. Jadi karena begitu eratnya perintah menunaikan salat dengan mengeluarkan zakat, sampai-sampai Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang tidak berzakat salatnya menjadi tidak bermakna. Tidak sempurna. Karena ini dua hal yang hampir tidak bisa dipisahkan. Dan kata zakat itu sendiri sudah ada di dalam Al-Quran sejak periode Mekah. Ayat-ayat Makkiyah sudah menyebutkan kata zakat. Bahkan di dalam Al-Quran, kata zakat itu sendiri sudah mulai ada dalam syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishaq, Nabi Isa alaihi salam itu diperintahkan untuk berzakat. Ini karena zakat memainkan peran yang sangat penting dalam kemanusiaan. Seperti saya katakan tadi itu, yang namanya kemiskinan ada sejak dulu. Zakat ini adalah salah satu instrumen untuk membantu menyelesaikan persoalan manusia dan kemanusiaan. Jadi dalam Islam itu amat sangat ditekankan. Ya, dalam ayat-ayat Makkiyah, nanti di dalam Al-Quran itu ada juga kata yang bermakna zakat ya, digunakan kata sodakoh. Hanya sayangnya kata sodakoh ini dalam sedekah dalam bahasa Indonesia sudah direduksi itu ya. Padahal kalau kita merujuk kepada istilah Al-Quran, sodakoh itu adalah zakat yang wajib. Tapi dalam istilah kita ini itu sedekah yang sunnah gitu ya. Nah, padahal itu terjadi pergeseran makna. Kata sedekah dalam bahasa Indonesia. Kembali kepada perintah zakat yang memang betul-betul sangat ditekankan di dalam Islam. Ini juga menunjukkan ya sekaligus bahwa zakat itu merupakan salah satu sendi atau yang kita kenal dengan rukun Islam. Ya. Itu dalam hadis Jibril dengan Nabi Muhammad itu kan jelas itu. Dalam ketika bercerita tentang rukun Islam. Ya. Baik. Nanti lanjutkan lagi Ustaz, tentunya buat kita semuanya dan buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan kita lanjutkan tetap bersama kami di Serambi Islami TVRI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI dan kita lanjutkan kembali. Tentunya tadi kita serahkan kepada Ustadz yang masih terputus tadi mengenai penjelasan tentang zakat dan sedekah. Ya, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang zakat ya, terutama dalam konteks bagaimana zakat itu bisa digunakan untuk membantu korban bencana, kita perlu pahami terlebih dahulu makna zakat itu sendiri. Ya, yang secara bahasa memiliki makna al-barakah, memiliki makna an-nama atau an-numu, memiliki makna at-tazkiyah. Jadi zakat itu adalah sesuatu yang berkembang, yang tumbuh, yang mensucikan. Artinya mereka yang mengeluarkan zakat itu artinya dia tengah mensucikan diri dan jiwanya. Dia tengah membersihkan hartanya. Karena zakat itu mensucikan. Dan harta yang disucikan itu akan tumbuh dan berkembang. Akan mendatangkan kebaikan yang berlimpah. Itulah keberkahan. Jadi dari kata itu sendiri sudah menyiratkan bahwa zakat itu memiliki manfaat yang bukan hanya kembali kepada yang melakukannya, tetapi juga kembali kepada harta yang dizakatkan dan tentu saja masyarakat yang mendapatkan manfaat dari zakat tersebut. Masya Allah. Jadi sangat penting sekali ya bahwasanya zakat ini adalah mengajarkan kita untuk ibadah secara sosial, tapi melahirkan tentunya ketaatan kita kepada Allah. Jadi vertikal dan tentunya horizontal. Baik, tapi tema kita ini pas sekali nih kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak
Rizaluddin ya. Karena tema kita adalah zakat untuk bantu korban bencana dan saya ingin bertanya kepada Pak Rizal ya. Baik. Kan Indonesia ini termasuk dalam ring of fire ya. Yang boleh dikatakan sering sekali terjadi bencana alam. Apalagi di akhir-akhir tahun seperti ini ada saja ujian-ujian dari Allah, bencana alam di daerah-daerah seperti yang kita tahu ya. Lalu apa nih peranan Basnas dalam mengelola zakat dan untuk penanggulangan bencana itu sendiri? Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mukhlis Hanafi tadi, Iya. bahwa zakat ini menyangkut urusan kemanusiaan dan juga urusan manusia. Iya. Maka apabila ada istilah korban kemanusiaan atau ada bencana kemanusiaan, tentu kami dari Bajnas Republik Indonesia itu berupaya paling tanggap dan paling depan. Karena bagi kami adalah bencana ini merupakan awal dari adanya kemiskinan. Nah, itulah yang kami lakukan. Kami mencoba melakukan tanggap bencana namanya. Ada istilah di Bajnas ini adalah tangguh bencana karena zakat. Gitu, Ustaz. Baik. Jadi selain kebutuhan darurat sesaat setelah terjadi bencana, apalagi Basnas yang Basnas berikan bagi penyintas bencana itu sendiri? Ya, kami ada 3 program besar. Sebenarnya yang pertama adalah program pengurangan risiko bencana. Ya, ini adalah penting sekali. Kita sebagai umat Islam tentu harus berikhtiar mengurangi bencana ini, memang takdir, tetapi kita juga harus melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan bagaimana risiko bencana ini kita kurangi. Gitu ya. Terus yang kedua adalah kita berupaya melakukan pendidikan kemandirian masyarakat di saat bencana. Ini penting juga Ustadz, karena di kala bencana goyah jiwa manusia itu, apalagi para korban, para penyintas itu, nah kita harus didik mereka supaya tetap mandiri. Nah, yang ketiga tentu adalah program cepat respon ya. Kita respon bencana secepatnya. Sehingga Bajnas dari 3 besar itu punya program pertama adalah ada madrasah tanggap bencana. Jadi kita melakukan preventif. Ke edukasi bagaimana kalau ada bencana apa yang perlu dilakukan, dikaji, karena secara ilmiah juga bisa dikaji walaupun ini adalah urusannya takdir Allah. Jadi kita memaksimalkan usaha, setelah itu kita berserah diri pada Allah. Lalu kita ada kampung tangguh bencana di beberapa area yang tadi Ustadz sampaikan, ring of fire itu. Nah, kita latih bagaimana kita bisa tangguh dan bagaimana bisa tahu bagaimana cara menyelamatkan diri, bagaimana cara menyelamatkan harta, jiwa, dan juga semua peternakan. Nah, ini kita lakukan. Ada kampung tangguh bencana. Nah, terakhir adalah Bajnas membuat sebuah lembaga namanya BTB, Bajnas Tanggap Bencana. Nah, ini Bajnas Tanggap Bencana ini alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir di 30 provinsi. Ada semua. Itu ya, bahkan khusus di DKI ini masjid-masjid ini menjadi relawan tanggap bencana. Itulah yang dilakukan oleh Bajnas DKI, Bajnas Republik Indonesia. Jadi edukasi juga dikasih bukan saat setelah bencana juga ya, tapi sebelum bencana pun mereka semua, apalagi yang tadi ring of fire, dikasih pendidikan agar tanggap dengan bencana seperti itu. Biasanya apa aja tuh pendidikannya yang biasa diberikan kepada masyarakat? Ya, pendidikan dari mulai usia dini, kita masuk ke sekolah-sekolah, kita mengenalkan berbagai macam bencana dan apa sebab bencana dalam kacamata kemanusiaan. Gitu ya, karena kan bencana ini macam-macam gitu ya. Tadi Pak Kiai ada sampaikan tentang banjir, gitu ya. Banjir itu kan, banjir itu salah satunya juga kadang-kadang ada peran manusia gitu ya, karena membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan. Nah, inilah ulah-ulah manusia yang merusak ini kita didik bahwa jangan sampai, karena itu bisa berakibat bencana datang. Lalu juga ya ada tsunami dan yang lainnya, bagaimana cara penyelamatan, di mana titik kumpul kalau ada gempa. Nah, begitu. Jadi mulai sekolah, lalu komunitas masyarakat, kita libatkan masyarakat sekitar, di mana perlindungan, begitu ya. Lalu juga bagaimana rumah yang aman bencana. Nah, itulah kita lakukan edukasi-edukasi, lalu kita juga riset. Gitu. Ada siklus yang memang juga bisa diriset. Biasanya
bencana ini pada bulan apa, dan itu kita harus hati-hati, begitu ya. Nah, kayak sekarang kan kalau kita orang tua dulu itu kalau bulannya berberan gitu ya, Oktober, September, Hujan Desember itu hujan besar. Nah ini harus hati-hati, siap-siap, parit bersihkan, sampah rapihkan gitu, dari jus di ini. Nah itu pelatihan-pelatihan itu kita rutin karena kita takut lupa gitu ya, mungkin itu saja. Ya, baik. Lalu nih Ustadz, kembali kepada Ustadz Muhlis Hanafi. Untuk bagaimana menyadarkan kepada orang-orang bahwasannya, kepada umat Islam seperti itu, bahwasannya yang namanya zakat ini kan berarti sebuah kewajiban karena masuk dalam bagian rukun ya. Rukun Islam. Bagaimana tuh Ustadz? Ya, zakat sebagaimana tadi kita katakan ya, adalah rukun Islam yang ketiga. Dan di dalam Al-Quran itu sudah mendapat penegasan bahkan dalam syariat-syariat terdahulu. Ya. Hanya memang yang menunjukkan keunggulan zakat di dalam Islam, dalam syariat kita ini, kalau dulu itu masih bersifat sukarela. Oh gitu ya. Bersifat sukarela ya. Jadi siapa saja yang mau begitu ya. Ya. Nah, di dalam Islam ini menjadi kewajiban. Bahkan kewajibannya itu dengan batas tertentu, Ya. ada bentuk-bentuknya juga dijelaskan, kemana disalurkannya. Ya. Nah, itu yang membedakan antara zakat di dalam syariat Islam dengan yang ada dalam syariat-syariat terdahulu. Jadi misalnya saja, pertama kali disyariatkan itu zakat, pertama ketika di Mekah itu sudah ada, tapi sifatnya sukarela itu. Kemudian tahun kedua Hijriah mulai diwajibkan bersamaan dengan diwajibkannya puasa, zakat fitrah. Tujuannya apa itu? Tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa dan membersihkan harta. Baru setelah itu zakat-zakat yang lain. Dulu belum ada nisabnya, apa saja yang dizakatkan, kemana disalurkannya, belum ada ketentuan itu. Di dalam Islam ada. Jadi di dalam Islam itu ketentuan zakat itu bukan lagi bersifat individual, tapi misalnya negara harus turun tangan. Ini nanti kita akan lihat dalam surat At-Taubah ya. Dan kemana disalurkan nih? Kalau tadi Pak Rizal itu sudah banyak berbicara tentang bagaimana zakat itu difungsikan untuk bencana. Betul. Mungkin kita ada yang bertanya, ini masuk asnaf yang mana? Nah, ini? betul, Ya, betul. Kan dalam zakat itu kan ada ketentuan disalurkannya kemana ya. Betul. Dan juga bentuk-bentuk zakat juga pasti disampaikan. Bentuk-bentuk zakat. Ya, zakat apa saja tuh Ustaz? Betul. Memang. Nah ini nanti kita bisa lihat di dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya, mungkin bisa dibacakan dulu oleh Ustaz silakan. Mahfuzul Khuluqi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ya, ini salah satu dari sekian banyak ayat yang turun di Madinah terkait dengan ketentuan zakat yang menggunakan kata sodakoh. Jadi kata zakat yang menggunakan bentuk sodakoh
itu umumnya turun pada periode Madinah. Zakat disebut sodakoh. Sodakoh itu dari kata sodakoh. Jujur, benar. Jujur dan benar. Artinya sesuai antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Sodakoh itu juga menjadi pertanda. Jadi zakat itu adalah tanda. Tanda kebenaran, tanda kejujuran seseorang dalam berislam. Jangan dia ngaku beriman. Kalau dia tidak berzakat ya keimanannya dipertanyakan. Betul. Jadi orang harus sadar bahwa zakat itu adalah ibadah sosial yang menjadi pertanda dari keimanannya. Maka di dalam hadis dikatakan as-shadaqatu burhan. Zakat itu adalah tanda. Itu bahkan di akhirat nanti itu ketahuan itu. Orang yang zakat dengan yang tidak itu. Ya. Dan kalau kita lihat dari 8 golongan yang dikatakan sebagai asnaf, ini kan menunjukkan jelas sekali ini ya bahwa zakat itu memang untuk kemanusiaan. Untuk menyelesaikan problem-problem manusia. Yang dalam sejarah, dalam kehidupan kita sehari-hari itu pasti ada orang yang fuqara, masakin, ya, orang yang berhutang, orang ini. Nah, terkait dengan bencana yang sering terjadi, yang tadi disebutkan oleh Pak Rizal itu menjadi pintu menuju kemiskinan, kalau tidak segera diselesaikan. Ini korban atau penyintas bencana itu kan, ya ada yang fuqara dan masakin. Betul. Tapi ada yang berpotensi menjadi masakin kalau tidak dituntaskan. Ya. Jadi untuk menanggulangi kemaslahatan umum, kepentingan sosial, ini masuk kategori fisabilillah ya. Fisabilillah. Bahkan tadi Pak Rizal sampaikan itu bahkan ada fatwa MUI terbaru. Boleh dana zakat itu digunakan untuk membantu korban bencana. Ya. Itu zakat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau dengan golongannya apa namanya bentuk-bentuk zakat itu sendiri, Ustaz, yang bisa disampaikan singkat mungkin apa? Ya, Ya, bisa. Ustaz Rizal. Oh ya, kita tahan dulu sejenak. Baik, tentunya. Iya, karena kita dapat kodenya agak rada-rada nanggung ya. Baik, tapi buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan. Tetap bersama kami di Serambi Islami TVRI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik pemirsa TVRI, kita lanjutkan kembali Serambi Islami dengan tema yang sangat asik dan menarik, zakat untuk bantu korban bencana. Dan pada Pak Rizal nih ya, Ustaz Rizal, sangat tepat sekali saya dan juga pemirsa mendapatkan informasi tentang bagaimana zakat. Nah, zakat itu sendiri bentuk-bentuknya apa saja? Orang tahu mungkin zakat fitrah atau zakat mal. Nah, zakat mal ini bagiannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Ya, secara umum zakat ini dibagi dua ya. Pertama ada zakat fitrah yang biasa tadi kita Ramadan ini, yang kedua zakat mal. Nah, dari zakat mal inilah yang variannya ini banyak sekali. Ya. Di sini ada zakat pertanian gitu ya, di situ ada zakat perkebunan, pertambangan, ada juga zakat tabungan uang gitu ya. Lalu ada zakat profesi ini yang sekarang ini terus bertambah. Tapi basisnya adalah dari ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa apa dari seluruh harta kekayaan kita dan apa dari seluruh kasab kita, usaha kita, dan apa yang kita dapatkan dari Allah yang keluar dari bumi. Jadi itu perlu dizakatkan. Begitu ya. Nah, ini berkembang dan betul tadi Pak Kiai sampaikan ini fatwa MUI yang baru itu mengatakan tentang bahwa dana zakat bisa untuk bencana, baik untuk preventifnya, baik untuk kuratifnya sampai ke pasca bencananya. Nah, sumber zakat juga tambah gitu ya. Ada zakat saham sekarang tambah ya, ada zakat perusahaan ini. Jadi zakat mal ini terus berkembang, berkembang dengan berbagai sumber kekayaan yang didapat, begitu. Baik. Alhamdulillah. Tapi sejauh ini negara kita ya, umat Islam di negara ini bagaimana kesadaran zakatnya? Sudah
meningkatkah atau bagaimana? Ya, Baznas RI melakukan survei Ya. tentang kesadaran masyarakat di Indonesia ini menengah ke bawah. Pengetahuan tentang zakatnya itu. Apabila masuk ke pertanyaan zakat lebih kontemporer atau pertanyaan advance, apakah kenal ada zakat saham, gimana cara menghitungnya, itu hampir ke bawah pengetahuannya gitu ya. Literasinya masih kurang. Nah, inilah yang memang PR bersama. Literasi atau sosialisasi dakwah tentang zakat ini kurang, padahal potensinya ini besar sekali Ustadz. Ada 370 triliun ya potensi zakat di Indonesia ini, dan yang terkumpul sampai saat ini di catatan Baznas target di 2022 ini 26 triliun, tapi bulan ini tuh 17 triliun. Jadi masih sangat kecil gapnya, karena tadi pengetahuan, pemahaman zakat di masyarakat termasuk tadi tuh jenis-jenis zakat ini masih kurang. Iya, baik. Ya, paling nggak tadi berarti jauh banget ya dari yang memang tadi disebutkan sampai ratusan triliun, tapi baru sampai dengan 17 ya. Tapi ini kan kita lebih kepada bahwasannya zakat diperuntukkan untuk korban bencana. Nah, bagaimana nih Basnas melibatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana itu? Bagaimana cara masyarakat jika ingin turut membantu penyintas bencana melalui Basnas? Silakan. Ya, terima kasih. Nah, Baznas membuka kanal pembayaran sangat banyak sekali. Kita ini hampir kerjasama dengan hampir 120-an kanal pembayaran. Mungkin kalau sekarang di HP suka ada belanja di mana, insya Allah di situ bisa juga ada bayar zakatnya, menu bayar zakat. Nah, begitu ya. Bisa juga partisipasi masyarakat itu lewat list nomor rekening di Baznas. Buka website Baznas itu bisa keluar. Nah, dan Baznas ini kan jaringannya nasional. Di semua kabupaten, provinsi ini insya Allah ada Baznasnya. Dan juga Baznas ini menaungi lembaga amil zakat. Ya, yang resmi, yang dapat izin dari Kementerian Agama dan rekomendasi Baznas. Itulah bentuk partisipasi masyarakat bisa membuat lembaga amil zakat. Nah, kalau ada bencana biasanya kita serempak membuka donasi, baik itu dari sumber dana zakat maupun juga dari infak sedekahnya. Contohnya nih Ustadz, kemarin ada kejadian bencana kita di Lumajang ya. Dalam hitungan 1 bulan itu terkumpul 38 miliar. Donasi yang dibuka oleh Baznas belum kemarin waktu Palu ya. Nah, ini kita sekarang membangun kemarin dari hunian sementara ke hunian tetap gitu ya. Jadi banyak partisipasi. Dan alhamdulillah Indonesia ini sudah 5 tahun ini bertahan menjadi negara nomor 1 terdermawan di dunia gitu ya. Ini baru nih keluar juga surveinya. Nah, inilah partisipasi masyarakat sangat tinggi dan Baznas memfasilitasi dengan kanal-kanal pembayaran yang insya Allah banyak sekali. Kalaupun susah kita jemput juga boleh. Baik, Gitu ya. Masya Allah. Ya, luar biasa. Nah, kemudian ya ketika terjadi bencana, biasanya langkah awal apa dulu nih yang dilakukan oleh Basnas ya? Ya, ada tahapan. Pertama tentu adalah kita tanggap darurat ya. Kita mengikuti pemerintah dan kita ini ada mitra utama pemerintah dalam penanggulangan bencana. Kalau pemerintah sudah menjadikan skala ini adalah skala bencana, apakah nasional atau lokal, kita langsung. Pertama, kalaupun itu cenderung lokal, kita Baznas di daerah yang turun, gitu ya. Nah, nanti kalau udah skala nasional, kita semua mengerahkan BTB tadi, Baznas tanggap bencana ini untuk datang sama-sama menanggulangi bencana ini, gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, sampai saat ini mobilisasi Baznas ini bukan hanya ke tanggap bencana darurat saja, langsung juga ke pasca bencananya. Gimana menjadi mandiri, gimana punya rumah tetap, gimana juga punya modal ekonomi. Jadi tahap pertamanya adalah tanggap darurat, setelah itu adalah terus berada di situ sampai ke mandiri masyarakat. Begitu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pada Ustadz Mukhlis nih ya. Islam ini indah sekali mengajarkan kita hubungan secara vertikal kepada Allah, hubungan secara horizontal kepada sesama manusia dan juga kepada sesama makhluk. Lalu zakat ini menjadi cara kita untuk bagaimana bisa berbuat untuk umat seperti itu yang membutuhkan tadi. Lalu bagaimana nih Ustaz tentang kenapa Islam sangat menganjurkan dan sangat mewajibkan zakat untuk umat Islam itu sendiri? Ya, pertama
bahwa yang namanya keimanan itu harus dibuktikan. Itu di dalam surat Al-Baqarah di permulaan itu ada yang menarik, ada ayat yang disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib itu ibadah qalbiyah. Yang bersifat kalbu ya, keyakinan. Wa yuqimuna as-salah itu ibadah yang bersifat jasadiyah. Ya. Jadi ada waktunya, ada geraknya. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun itu ibadah maliyah. Jadi ibadah qalbiyah, ibadah jasadiyah, ibadah maliyah itu tidak bisa dipisahkan. Dan ini kesemuanya menjadi bukti. Misalnya gini, ada orang yang mungkin mengaku keimanan itu bagus, ibadahnya rajin. Tapi kalau udah urusan harta, ya pelitnya minta ampun. 17 Karena manusia itu Allah ciptakan dengan watak wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu cinta harta. Inilah yang harus dikendalikan. Jangan sampai Anda tamak pada harta. Anda harus sadar bahwa dalam harta yang Anda miliki itu ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Maka salah satu indikator kebaikan iman seseorang itu adalah walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang yang menyadari, merasa bahwa dalam harta yang dititipkan kepadanya itu ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Itu yang harus kita sadari. Nah, kesadaran ini yang orang sering lalai. Nah, untuk zakat mal itu sendiri kan ada ukurannya ya, ada nisabnya ya. Ada nisabnya, Nah, betul. bisa dijelaskan tuh Ustaz, seberapa harta yang sudah punya apa kewajiban untuk dizakatkan? Ya, untuk zakat mal itu sendiri kita tahu 2,5%. Ya. Kalau harta itu sudah mencapai nisabnya itu kira-kira kalau sekarang 85 gram emas ya. Kalau sudah senilai itu intinya adalah harta kita yang kita Pakai atau terendam atau gimana? Yang harta yang dikembangkan ya. Jadi kalau kita punya mobil 3 tapi diendapkan di rumah saja itu ya tidak ini kan. Kemudian emas yang dipakai itu tidak dizakatkan, tapi yang disimpan itu terkena zakatnya. Kemudian perdagangan, kita punya bisnis misalnya ya, itu yang dizakatkan adalah yang hasil keuntungan dari perdagangan kita itu. Tentu setelah dipotong dengan biaya operasional dan lain sebagainya. Kalau itu sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai 1 haul ya, 1 tahun, maka sudah wajib dikeluarkan zakat. 1 tahun dengan nilai tadi emas. Betul, nisabnya. Nisabnya emas mencapai 85 gram, betul. Berarti sudah punya kewajiban untuk menjakatkan hartanya tadi. Ya. Baik. Dan senilai 2,5%. Termasuk kalau punya kontrakan banyak. Kontrakan juga? Itu kan usaha. Kalau hasil penyewaannya itu mencapai nisab, mencapai haul, wajib dikeluarkan zakat. Nah, penting nih. Nah, ini untuk membangun kesadaran buat umat Islam yang tentunya yang saat ini sedang menyaksikan yang memiliki harta yang tadi sudah disampaikan sudah mencapai nisab, berarti punya kewajiban untuk berzakat. Nah, lebih penting lagi kita simak aja untuk penjelasan-penjelasan berikutnya. Jadi tetap bersama kami di Serambi Islami TVRI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik pemirsa TVRI, kita lanjutkan kembali kajian kita di Serambi Islami, yaitu tentang zakat untuk bantu korban bencana. Nah, kepada Ustadz Mukhlis, peran negara nih mengenai zakat seperti apa? Ya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa perbedaan antara syariat zakat di dalam Islam dengan syariat-syariat sebelumnya. Kalau sebelumnya itu bersifat individual, sukarela. Tetapi dalam Islam sudah ada ketentuan yang lebih rinci dan ditegaskan pula bahwa itu bukan lagi kewajiban perorangan, tapi kewajiban negara, kewajiban pemerintah. Harus ada yang bertugas memungut, bukan lagi atas dasar sukarela perorangan, tapi harus ada yang bertanggung jawab
negara atau orang yang atau lembaga yang ditugaskan untuk memungut itu. Bahkan ketika dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu banyak orang yang mangkir tidak mau bayar zakat dengan alasan itu ada satu ayat yang nanti saya minta Ustaz Mahfuzul Khuluqi untuk membacanya. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Itu dikatakan itu kan perintah untuk Nabi, nabinya sudah nggak ada, nggak mau bayar zakat. Oleh Sayyidina Abu Bakar itu diperangi mereka yang mangkir dari zakat itu, karena ini adalah kewajiban negara untuk memungut. Nah, saya minta ini Ustaz Mahfuz Khuluqi untuk membaca ayat ini ya, sehingga kita paham bahwa ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah atau negara, bukan hanya kewajiban perorangan. Silakan, itu di At-Taubah ayat 103. Sedikit baik. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, itu sangat tegas sekali. Bahwa perintah khud dulu ditujukan kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah tiada, maka yang menjalankan itu adalah khalifahnya, pengganti atau pelanjut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ditunjuk sebagai pemimpin untuk menjalankan fungsi hirasatud din, wasiyasatud dunya, karena fungsi pemerintahan atau negara itu adalah untuk menjaga keberlangsungan agama dan untuk mengatur kepentingan manusia, termasuk zakat ini. Maka siapapun yang memainkan peran melanjutkan tugas Rasulullah dalam menjaga agama, dalam mengatur kemaslahatan manusia, maka itulah yang melaksanakannya. Dan dalam konteks sekarang ini adalah ya negara atau pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh negara atau pemerintah untuk menjalankan fungsi ini. Itu yang pertama dari ayat ini. Yang kedua adalah fungsi dari zakat itu sendiri, mensucikan, ya, mensucikan harta, mensucikan jiwa. Kemudian juga diperintahkan kepada yang memungut zakat itu untuk mendoakan. Nah, doanya itu nanti akan melahirkan ketenangan, akan melahirkan kesejahteraan. Jadi ada nuansa spiritualitas dalam ibadah maliyah yang ada di dalam Islam itu. Baik, indah sekali. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Mukhlis. Dan tentunya kita sekarang kasih kesempatan buat penanya ya yang sudah mempersiapkan pertanyaannya, dan sekarang saatnya Ustadz menjawab. Baik, siapa yang siap bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Sophia dari Kampung Penghafal Quran Sukabumi. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam terkait orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat? Ya. Ya, orang-orang yang enggan membayar zakat ya Bu ya. Oke. Seperti apa Ustadz? Silakan Ustadz menjawab. Ya. Terima kasih. Tadi saya jelaskan ya bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu an yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada yang menentang, tidak mau membayar zakat. Bahkan ini secara kolektif ya, secara kolektif dia menentang.
itu kalau dalam bahasa sekarang pembangkangan, ya, pembangkangan, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini karena begitu kuatnya ya perintah zakat yang ada di dalam Islam. Dan kalau kita lihat bagaimana Al-Quran itu sangat menekankan perintah untuk berzakat, itu Anda tidak akan sempurna ibadahnya, keimanannya, keislamannya kalau tidak menunaikan zakat. Bahkan sholat kita saja menjadi tidak bermakna itu. Bahkan di dalam surat Al-Ma'un, di antara orang yang sholat tapi celaka, fawailul lil musallin, itu adalah orang yang wayamna'un al-ma'un, tidak punya kepedulian sosial, antara lain tidak mengeluarkan zakat. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada juga kecaman, ma salakakum fi saqar, kenapa anda bisa berada di neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Dia tidak melaksanakan sholat, tidak juga berzakat, tidak mau memberi makan fakir miskin. Jadi itu sangat penting sekali memang ya. Makasih. Baik, alhamdulillah. Itu jawabannya Ibu. Ya, kita sekarang akan memberikan kesempatan buat pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui sosmed kita di Ustadz Menjawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nindarianti dari Jakarta. Mengapa membayar zakat melalui lembaga amil zakat dipandang lebih baik daripada disalurkan langsung oleh muzaki kepada mustahik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Rizal ini Pak yang Rizal menjawab ini. ini. Ya. Kenapa Dari lebih Basnat. baik? Silakan, Pak Rizal. Pak Rizal. Ya, terima Berdiri boleh Pak Rizal? Oh berdiri. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya, luar biasa. Kenapa membayar zakat melalui lembaga resmi itu lebih utama? Pertama adalah dikala kita membantu masyarakat miskin, itu kita juga harus menjaga muruahnya, ya, harkat derajatnya, gitu. Nah, yang kedua kita juga harus menjaga muzaki, orang yang berdonasi, dikala memberi ke orang miskin juga jangan sampai timbul kesombongan dalam diri. Nah, dengan adanya perantara, kedua-duanya ini bisa terhindari. Si penerima tidak juga merasa rendah diri karena dia tetangganya yang nempel di sampingnya, contohnya. Si pemberinya juga, ini tetangga kok kenapa minta ini itu ya. Betul. Nah ini harus dijaga. Muzaki, mustahik secara hati dan keimanannya harus dijaga. Dan yang kedua, memberi orang miskin itu harus sampai tuntas. Jangan kemiskinan ini menjadi abadi. Nah, bisa tidak kalau orang per orang mendampingi, memberikan pengetahuan, ilmu supaya ini menjadi mandiri. Mungkin nggak punya waktu. Ya. Nah, Bajnas alhamdulillah ada Undang-Undang 23 2011 sebagai lembaga negara yang bertugasnya itu mengentaskan kemiskinan dari mulai memberikan tadi dana, mendampingi sampai dia mandiri dan fokus di sana. Nah, inilah lembaga ini. Kenapa lewat lembaga? Karena lembaga ini fokus. Kerjanya Bajnas itu ya gimana orang yang dibantu yang tadi miskin itu menjadi muzaki. Tidak selamanya menjadi miskin. Nah, itulah keutamanya. Selain juga bahwa ini ada resmi, diaudit, ada auditor dari Kementerian Agama, ada auditor dari akuntan publik, dan juga kita bisa dibuka. Kalau Bapak Ibu semua pengen tahu kemana nih penyaluran dana, bisa dilihat. Nah, kalau ke personal kan itu tidak bisa begitu. Terima kasih. Baik. Dan ini pertanyaan lagi ya. Terus bagaimana bisa memastikan bantuan yang diamanahkan melalui Basnas ini betul-betul dimanfaatkan bagi penyintas bencana yang membutuhkan, seperti apa? Ya, ini terima kasih. Nah, ini maka ada di undang-undang ini dijamin masyarakat bisa partisipasi mengawasi. Gitu ya. Silakan awasi Bajnas penyalurannya, dan juga Bajnas itu memastikan bahwa tepat waktu dan tepat sasaran untuk korban penyintas bencana ini. Tepat waktu di saat darurat kita hadir di situ, dan juga tepat sasarannya. Nah, kita melakukan survei, asesmen, dan kita punya jaringan hampir 300.000 amil-amilin.
ya, Masya yang tersebar di Indonesia, dan kita punya 2000-an lebih tenaga yang itu siap tanggap bencana. Nah, insya Allah kita hadir di sana dan insya Allah juga tepat sasaran. Dan apabila memang ada yang kurang tepat, silahkan kasih tahu kepada kami insya Allah akan memperbaikinya. Saling cross check. Gitu. Terima kasih Pak Rizal. Alhamdulillah. Dan tentunya tadi jawaban-jawaban dari guru kita, dari narasumber kita, mudah-mudahan tentunya bisa memuaskan bagi yang menjawab. Tapi tentunya kita masih ada waktu bersama, jadi jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan kembali, tetap bersama kami di Serambi Islami TVRI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia di Serambi Islami. Dan terus kita lanjut kajian kita, zakat untuk bantu korban bencana. Dan saat ini kita masih kasih kesempatan buat penanya yang ada di studio yang mau bertanya. Dan masih di segmen Ustadz Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, Ya. nama saya Emang Hidayatullah dari Sukabumi, dari kampung penghafal Quran Salaful Huda. Apakah bila seseorang yang berlimpah harta tidak mau berzakat, apa akibatnya? Oh, oke. Yang berlimpah. Seperti apa orang yang punya rezeki berlebih tapi tidak mau berzakat? Makasih Pak. Orang yang tidak mau berzakat, padahal dia punya harta yang berlebih, ya, harta yang berlimpah. Itu ada ayat dalam surat At-Taubah. Memang surat At-Taubah ini hampir dibilang cukup panjang lebar, ya, berbicara tentang zakat itu. Salah satunya adalah ancaman mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat padahal dia berlimpah hartanya. Itu ayatnya berbunyi, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menumpuk hartanya, emasnya, peraknya, tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, tidak mau berzakat, fabashshirhum bi'adzabin alim. Beritahu dia ancaman berupa siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Nanti dia akan dipanggang, itu dibakar di api neraka. Fatukwa biha jibahuhum. Itu disetrika nanti itu. Ya, disetrika. Itu ancaman yang bersifat ukhrawi. Ancaman yang bersifat duniawi juga ada. Lihat aja nasib orang-orang yang pelit, yang kikir itu. Hartanya habis dirampok orang misalnya. Tapi orang yang, karena orang yang ada di sekelilingnya itu pertama menimbulkan kecemburuan sosial, ya. Dia tidak punya kepedulian sosial. Akhirnya ketika dia susah, orang syukurin, bukan orang bantu. Tuh. Dalam kehidupan sosial aja ada sanksi sosial. Pasti itu orang yang pelit pasti dijauhi orang itu. Tapi sebaliknya, orang yang dermawan itu orang yang ada di sekelilingnya pasti akan membantu, melindungi, mengayomi, ya. Jadi dia pun akan merasa aman. Dan dengan begitu harta dan bisnisnya pun akan berkembang. Berbeda dengan yang pelit misalnya. Jadi ada ancaman hukuman yang bersifat duniawi, ada yang bersifat ukhrawi. Ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz Mukhlis. Terima kasih Bapak Emang Hidayatullah. Baik, kita akan melihat video lagi. Oh ya. Video dari pengirim sahabat Serambi Islami yang bertanya melalui sosmed kita. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ulia Sarah dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ingin bertanya, bolehkah memberikan zakat secara langsung tanpa perantara amil zakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Pak Rizal nih, boleh nggak ini tanpa melalui Basnas atau lainnya? Gimana? Pak Rizal silakan Pak Rizal. Ya. Berdiri mungkin Pak Rizal silakan. Terima kasih. Memang dalam konteks negara, begitu ya, sekarang dalam undang-undang ini zakat ini konteksnya lewat lembaga negara ini masih sukarela, voluntary ya. Jadi kewajibannya itu ada di kewajiban agama tadi, begitu ya. Sementara
kewajiban dalam konteks negaranya itu adalah masih sukarela, begitu ya. Nah, dalam konteks inilah tapi kami tetap menyadarkan bahwa mencarilah keutamaan. Carilah keutamaan dalam kita melakukan kebaikan ini kan, ibadah ini harus mencari yang utama, betul nggak? Nah, sekarang yang utama itu adalah lebih baik ke lembaga amil zakat yang sudah resmi. Karena di situ ada proses pendampingannya bagi orang miskin, dan kalau dana semua banyak terkumpul, dananya juga semakin banyak dan orang miskin juga akan terbantu juga lebih banyak. Sekarang contohnya Baznas punya program Jet Chicken, gerobak ya, menyediakan para fakir miskin yang mau usaha jualan gerobak ayam. Itu 12 juta. Sekarang kalau dari satu orang bisa enggak ngasih langsung 12 juta. Tapi dari Baznas karena dana tadi yang kecil-kecil 2,5% tadi, yang punya gaji taruhlah 10 juta lalu mengeluarkan 250 ribu begitu ya, 2,5 dikumpulkan 12 juta lebih bisa bikin gerobak begitu ya. Nah inilah kenapa kami tetap menyalurkan ibadah cari yang utama dan membayar zakat itu yang utama itu adalah lewat lembaga amil zakat yang tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai, karena perintahnya memang harus ada amil. Dan amil ini tugasnya profesional di sana memang menyelesaikan untuk pengelolaan zakat ini dari mulai menghimpun, menyalurkan sampai melaporkan dan mendampingi. Begitu. Baik. Terima kasih. Lanjut Pak Rizal. Benefit apa nih yang didapat masyarakat melalui zakat, infak dan sedekah untuk membantu para penyintas bencana melalui Baznas? Ya, nah kalau membayar melalui Baznas itu nanti ada yang disebut dengan bukti stor zakat. Ya, semacam kwitansi. Ya. Nah, kwitansi ini kalau Bapak Ibu semua mau nanti membayar pajak itu bisa mengurang penghasilan kena pajak. Begitu ya? Atau perusahaan bayar zakat perusahaan. Nah, lalu kita berikanlah bukti stor zakat. Nanti pada laporan akhir di akhir tahun membayar pajak, itu bukti stor zakat yang dari Baznas itu bisa mengurangi pajaknya. Nah, itu kan jadi untung begitu ya, benefitnya itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kami dari Baznas melibatkan, silakan para muzaki terlibat langsung melalui pemberdayaan masyarakat. Kita punya kampung zakat, kalau muzaki mau ikut mengembangkan zakat, masyarakat penerima zakat bisa ikut terlibat. Nah, itu benefit-benefit yang langsung. Dan juga kalaulah itu mustahik penerima zakat sudah mandiri, nah para muzaki tentu bisa ikut melihat perkembangan usahanya sehingga itu bahagia sekali. Insya Allah akan membahagiakan. Nah terakhir adalah pelayanan ya. Pelayanan kami insya Allah maksimal, apapun keluhan, masukan Bapak Ibu ataupun juga ada mukoyad. Saya ingin mengeluarkan saya zakat atau infak sedekah tapi untuk membantu siapa, untuk itu juga kita fasilitasi. Begitu ya. Jadi itu benefit kita. Kami ini pelayan. Jadi kalau mau ada perusahaan, Ustadz, saya mengeluarkan zakat perusahaannya tapi untuk penerima beasiswa di Universitas Sumatera Utara gitu ya, penerimanya. Ya kami antarkan ke sana. Baik. Gitu ya. Inilah benefit-benefit karena mungkin muzaki itu gak punya waktu untuk sampai ke Sumatera, beliau di Jakarta, tapi pingin zakatnya itu nyampe ke sana dan tepat sasaran. Nah kami itu membantu. Jadi keuntungan insya Allah tepat waktu, tepat sasaran. Ini kelebihan kalau lewat lembaga amil zakat. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizaludin. Alhamdulillah. Lalu nih pada Ustadz Mukhlis ya. Terkadang gini, dalam satu keluarga kan ada antara suami atau istri atau anak, mereka memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Istri mungkin pemahaman tentang zakatnya sangat baik, tapi suaminya belum. Jadi ketika mau zakat suka muncul tuh perdebatan. Istri nyuruh, suami antara. Nah gimana tuh supaya satu keluarga memiliki pemahaman yang sama dan cara memberikan pemahamannya seperti apa supaya enak, sama-sama enak seperti itu. Ya, pertama harus membangun kesadaran bersama ya, bahwa zakat itu adalah satu kewajiban yang bersifat individual dan juga bersifat sosial. Ya. Bersifat individual itu artinya ini adalah bagian dari upaya kita membersihkan jiwa kita, mensucikan harta kita. Bahkan kalau kita mengeluarkan zakat fitrah itu juga untuk menyempurnakan ibadah kita.
Karena kita puasa mungkin ada bolong-bolongnya, masih sempat ngata-ngatain orang, ngomongin orang. Zakat fitrah itu mensucikan itu. Jadi ini yang harus disadari betul ya. Kemudian yang kedua, nah di sini menegaskan pentingnya kehadiran negara atau pemerintah. Ya. Jadi dia tidak lagi bersifat individual. Dulu zaman Rasulullah saja Nabi menunjuk ke orang-orang yang ditugaskan untuk memungut zakat itu. Kalau dulu itu disebut sebagai sa'i atau su'at atau tugas jibayah. Itu adalah tugas yang Nabi utus misalnya Abul Hasan al-Asy'ari ke Yaman. Itu untuk memungut zakat di sana. Begitu juga banyak yang diutus Nabi untuk kerjanya itu. Bahkan Nabi menjalankan prinsip akuntabilitas juga ya. Kalau ada yang hati-hati itu, Anda bertugas sebagai amil, tapi kemudian ngentit misalnya. Apa ngentit itu ya? Ya. Nah, itu kalau dalam bahasa Al-Quran hulul namanya. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Hati-hati. Jadi memang berat itu, tugas amil itu bukan enak-enakan ya, mengutin uang yang banyak, enggak, tapi tanggung jawab juga besar dalam Islam itu ya. Iya, baik, karena memang juga harus dibangun kepercayaan kepada masyarakat, apalagi kita tahu juga pernah terjadi permasalahan yang sangat besar juga gitu ya, pengelola uang tapi disalahgunakan seperti itu. Oleh karena itu nanti boleh di segmen berikutnya, di segmen akhir bisa dijelaskan buat kita supaya diberikan keyakinan dan tentunya kepada masyarakat untuk selalu senantiasa mau berzakat kepada sebuah lembaga dan mereka yakin dananya akan amanah. Terus kita akan lanjutkan sesaat lagi, kita akan kembali tetap bersama kami di Serambi Islami TVRI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang setia sampai dengan di penghujung episode di segmen terakhir ini. Dan tentunya di segmen terakhir ini kita ingin bertanya kepada dua narasumber kita yang sungguh luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana cara untuk bisa memberikan keyakinan bahwasannya amanah yang disampaikan oleh masyarakat kepada lembaga yang mengumpulkan zakat ataupun yang mengumpulkan dana seperti itu, dana ini benar-benar diamanahkan dan sampai kepada orang yang membutuhkan. Mungkin Pak Rizal ingin dijawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Memang bicara pengumpulan dana ini tentu bicara tentang kepercayaannya. Ya. Kita sadari betul. Maka dalam Undang-Undang Zakat 23 2011 ini itu betul. Jadi pengelola zakat itu tidak main-main. Ada ancaman pidananya, Ustaz. Kalau dia menyelewengkan atau tadi hulul ya, atau korupsi atau apa, salah menyalahgunakan, itu 5 tahun ancamannya. Begitu, itu hukum duniawi ya. Belum lagi ukhrawi gitu ya. Jadi memang pengelola zakat ini sangat hati-hati. Nah, adapun kemarin kejadian macam, alhamdulillah itu bukan pengelola zakat gitu ya. Karena lembaga amil zakat ini ada register izinnya dari Kementerian Agama dan ada rekomendasi dari Basnasnya. Nah, kalau ditanya itu nggak ada, maka kami tidak bertanggung jawab. Karena kalau masuk pada rekomendasi kami awasi betul, kami audit betul, kami dari sejak perencanaan ada disebut rencana kerja tiap awal tahun kami periksa, mereka juga wajib lapor. Dan kami awasi, alhamdulillah sampai saat ini pengelola zakat ini masih amanah, begitu ya. Itulah, tapi tetap kami menunggu partisipasi masyarakat. Kalau ada apa-apa sampaikan, karena memang itu kewajiban dijamin oleh undang-undang. Kalau ada lembaga amil zakat, ada sesuatu kita sampaikan kepada Basnas, kita akan menindak atau kepada Menteri Agama, gitu ya. Baik. Terima kasih. Tapi langsung disimpulkan saja nih, simpulkan dari kajian kita hari ini tentunya tentang tema yaitu zakat untuk bantu korban bencana. Apa yang bisa disimpulkan dari Pak Rizal? Silakan. Ya, kesimpulannya adalah bahwa zakat itu sebagai penopang apabila ada masyarakat fakir miskin itu perlu bantuan. Maka ada menurut Yusuf Qaradawi itu zakat itu sebagai social safety net, pengaman jaring sosial.
dan juga pengaman manusia dan kemanusiaan tadi. Nah, maka jangan lupa untuk terus berzakat, karena dengan kita berzakat maka banyak sekali manusia yang akan terbantu, dan terutama adalah para korban bencana ini, para penyintas bencana ini. Banyak uluran tangan yang harus kita lakukan, dan dengan dana zakat ini insya Allah mereka menjadi tangguh. Di saat bencana bisa langsung kita bantu, di saat mereka mengalami kesusahan kita topang kemandiriannya dan segala kesehatannya kita juga bikin. Dan kita Bajnas membangun rumah sehat Bajnas di beberapa tempat bencana di Jogja, di Palu dan segala macam. Itu adalah manfaat dari zakat. Jadi cukup luar biasa. Sekali lagi seperti uraian Pak Kiai, mari kita laksanakan zakat kalau kita ingin disebut orang taat. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan untuk Pak Kiai Mukhlis, silahkan di akhir ini apa yang ingin disampaikan secara sebagai kesimpulan? Ya, dari perbincangan panjang kita tentang zakat ya, mobil khusus zakat yang kita fungsikan sebagai bantuan untuk para penyintas bencana. Yang pertama, bahwa Islam itu memberikan tekanan yang sangat kuat sekali terhadap kewajiban zakat. Bahkan selalu disandingkan dengan perintah menunaikan sholat. Ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat peduli dengan manusia dan kemanusiaan. Islam itu agama yang penuh dengan solidaritas. Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan kelompok-kelompok lemah dalam sebuah masyarakat. Yang kedua, selain berfungsi sebagai jalinan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena zakat itu merupakan satu ibadah, salah satu rukun Islam, zakat juga memiliki fungsi sosial kemanusiaan. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal menekankan bahkan menugaskan orang-orang tertentu untuk memungut zakat. Dan itu sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Dan kita dalam konteks berbangsa dan bernegara ini, negara telah membentuk Bajnas ya, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, yang menjalankan fungsi ayat At-Taubah 103 tadi itu. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan maknanya, zakat itu mensucikan, zakat itu menumbuh kembangkan, zakat itu melahirkan keberkahan. Oleh karena itu, mari kita sempurnakan keberagamaan kita dengan menunaikan zakat, yang dengan itu kita berharap jiwa kita menjadi suci dan bersih, harta kita semakin tumbuh dan berkembang. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz Mukhlis Hanafi, dan tentunya di akhir ini hendaknya kita sama-sama berzikir, muhasabah, dan tentunya doa dipimpin oleh Ustadz Muhammad Lutfi S. Sarjana Syariah. Silakan. Baik saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, di kesempatan yang sangat baik ini, marilah sama-sama kita basahi lisan kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan melantunkan lafaz-lafaz zikir untuk mengingat kepadanya, yang dengannya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan pada kita semua dan melindungi kita dari aneka bencana yang mungkin akan terjadi pada kita semua. Mari sama-sama kita berzikir. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur
قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Selanjutnya marilah sama-sama kita tengadakan tangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma radina biqada'ika wa barik lana fima qaddara hatta la nuhibba an ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajalta. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulla asir fa inna taysira kulli asir alaika yasir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Muhammad Lutfi, sarjana syariah yang sudah memimpin zikir, muhasabah dan doa tentunya bersama Kampung Penghafal Quran. Dan tentunya terima kasih kepada Ustadz Mukhlis Hanafi, kemudian terima kasih kepada Pak Haji Rizaluddin Kurniawan SAG, alhamdulillah terima kasih. Ustadz Mahfuzul Huluki juga saya ucapkan terima kasih. Dan terima kasih kepada pemirsa semuanya yang sudah menyaksikan Serambi-Selambi sampai dengan tuntas. Dan tentunya bicara zakat adalah bicara ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal. Dan bicara zakat adalah kecintaan juga kita kepada makhluk sosial, yaitu manusia. Jadi seperti ini, tinggal diputar dikit, berarti kita sama-sama memunculkan rasa cinta di antara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta zakat ini. Ini cinta zakat. Iya. Kamilatan